Nah, kita kemarin belajar sampai sini ya tentang current ratio ya kan. Kenapa kita penting untuk belajar current ratio, apa itu likuiditas suatu perusahaan dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang bond atau kita udah mulai masuk ke non current liabilities. Nah, bond itu apa sih sebenarnya ya kan? Bond itu ini obligasi yang diharapkan untuk dibayar di masa depan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Dia ini bentuk dari interest bearing notes payable, artinya notes payable yang berbunga. Dia ada wujudnya ya, notes payable. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendanaan dalam jangka panjang dan dalam jumlah yang besar. Ini ada 3 keuntungan untuk ini harusnya ordinary bond ya, bukan ordinary share tapi over bond. Yang pertama adalah shareholder control is not affected. Jadi ketika kita menerbitkan bond, para orang yang megang bond ini dia nggak bisa mengganggu orang-orang yang memegang saham. Karena kalian tahu bahwa saham ini kan klaim porsi kepemilikan atas satu perusahaan ya kan. Kalau misalnya kalian punya 2% dari perusahaan, maka kalian punya kontrol berapa di perusahaan? 2%. Ya, kalau BUMN 51%-nya adalah saham milik negara, maka negara punya kontrol 51% terhadap perusahaan tersebut kan gitu kan. Nah, eh, tapi kalau kita menerbitkan bond, maka kita tidak membagi porsi kepemilikan kita kepada bondholder. Jadi shareholder control is not affected. Berikutnya ada tax saving ya kan. Nanti ada contoh tax saving itu seperti apa ketika kita menerbitkan bond. Sebenarnya aku kasih gambarannya. Tax saving itu karena uh, interest expand, dia akan mengurangi income-nya atau dia akan mengurangi earning-nya. Earning kita itu akan berkurang karena adanya interest expense, sehingga nanti pengenaan pajaknya dia akan lebih rendah. Berikutnya, karena ada pengenaan pajak yang lebih rendah dan share-nya, ya kan, karena kita tidak menerbitkan share terlalu banyak, sehingga earning per share-nya bisa lebih tinggi. Ini aku kasih contoh, ya kan. Di sini diketahui kita dapat income 1.500.000. Di yang A ini kita menerbitkan share atau saham. Nama lainnya saham itu ada share, ada stock. Kemudian di plan B ini kita menerbitkan bond. Artinya udah ada saham yang terbit, cuman di sini untuk pendanaannya lagi kita menerbitkan bond gitu ya. Kitanya itu perusahaan atau Perusahaan. perusahaan? Nah, kemudian ada interest ya kan. 8% katakan. Maka ini kan interest expense nih ya enggak? Iya. Nah, karena adanya interest expense, maka berkurang income kita. Ya kan? Karena di sini nggak ada, berarti ya nggak berkurang. Di sini jadi 1.100.000, di sini masih tetap 1.500.000. Kemudian ada pajaknya. Jadi pajak di sana tuh lumayan gede ternyata ya, 30%. Jadi kalau kita kerja di negara, aku agak lupa sih, kayaknya Amerika sih. Jadi 40%-nya itu akan kena pajak penghasilan kita. 40%-nya kena pajak penghasilan, habis gitu nanti masih akan kepotong dengan simpanan untuk hari tua, dana pensiun, jaminan kesehatan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita itu hanya akan makan 50% dari gaji kita. 40%-nya untuk negara, 10%-nya untuk kebutuhan lain-lain. Nah, sehingga pajaknya akan lebih besar ya enggak? Orang-orang atau perusahaan yang enggak menerbitkan bond, dia akan kena lebih besar. Kita berarti saving berapa nih?
Kita saving 120.000 kan. Iya. 120.000. Sehingga nanti net income-nya untuk orang yang issue bond dia terlihat lebih kecil ya kan, lebih 770.000 ini kan lebih kecil daripada 1.050.000. Karena kita menerbitkan bond maka karena kita menerbitkan share di plan A ini, maka outstanding share kita akan lebih besar atau jumlah saham beredarnya akan pasti lebih besar kan, lebih banyak kan jumlahnya karena kita menerbitkan share. Sedangkan ketika kita menerbitkan bond, maka outstanding share-nya tidak akan begitu banyak. Maka net income ini akan dibagi dengan outstanding share menghasilkan earning per share. Earning per share ini bisa dibilang seperti dividen pada saham atau keuntungan yang dibagikan ke shareholder. Oke. Berikutnya ada tipe-tipe bond. Bond itu ada beberapa tipenya. Yang pertama adalah secure bond. Bond yang dia punya underlying asset. Underlying asset itu apa? Aset jaminan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu ya bedanya kreditur sama debitur ya? Kreditur itu yang memberi pinjaman, debitur itu yang peminjam ya benar. Nah, ketika debitur ini bahasanya memang cidera janji ya. Memang bahasanya itu memang debiturnya cidera janji atau prestasi katakan dan tidak bisa membayar bondnya, maka underlying aset inilah yang akan digunakan pertama kali untuk membayar bondnya. Skemanya bisa lelang, ya kan, diajukan ke pengadilan. Kalau misalnya dia udah diikat, berarti langsung aja ke KPKNL untuk mengajukan lelang. Berikutnya adanya unsecured bond, artinya dia nggak ada underlying asetnya. Terus yang menjadi itu apa dong? Yang menjadi apa istilahnya ya? Kayak yang menjadi jaminan bahwa dia akan membayar ya diri dia sendiri. Ketika dia gagal bayar, maka dia diajukan pilot gitu ya. Kemudian untuk ketika dia dipilotkan, diambil alih oleh kurator, maka kurator akan mengajukan lelang atas aset-aset si debitur. Tapi di sini yang perlu kalian pahami adanya secure bond ini dia nggak pakai secure bond ini yang pakai underlying aset, sedangkan yang unsecure ini dia yang tidak menggunakan underlying aset. Berikutnya ada convertible bond, ya kan? Artinya apa sih? Dia sewaktu-waktu bisa dikonvert dari bond ke share. Misalnya ada bond jatuh tempo 10 tahun, pada saat jatuh tempo kan perusahaan harus membayar prinsipalnya kan. Ketika perusahaan harus membayar prinsipalnya, dia bisa membayarnya menggunakan share. Artinya dia dibayar menggunakan saham. Jadi perusahaan itu misalnya dia nyewa pengacara untuk katakan dalam mewakili di hadapan hukum gitu misalnya. Mewakili dalam pengadilan, pengacara itu bisa dibayar menggunakan saham juga. Jadi share ini memang biasanya juga digunakan kayak gitu sih. Dan ada juga convertible bond ini yang merubah bond, dia bisa menjadi saham. Berikutnya ada callable bond. Ya kan? Callable bond-nya artinya dia bisa dibeli lagi oleh si perusahaannya. Jadi belum jatuh tempo udah dibeli lagi oleh perusahaan. Nah, untuk issuing prosedur nanti silahkan dibaca sendiri. Ya hanya prosedur untuk mengeluarkan bond. Ini ada contoh bond, tapi bondnya negara, obligasi negara. Biasanya jangka waktunya lama banget ya. Di sini katakan maturity date-nya kapan nih? Maturity date-nya Mei ya kan? 1 Mei 2020. Sedangkan di sini dia diterbitkannya kapan ini diterbitkannya? Kayaknya sih ini sih. 1 Mei 1980 ini. Atau yang ini ya, 2005 ya. Kayaknya. Nanti coba dicari ya.
Tapi yang jelas ini contoh aja, contoh bond yang diterbitkan oleh negara gitu kan. Nah, berikutnya ini ada, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita belajar time value of money, tujuannya adalah untuk kita bisa tahu, kita bisa menilai bond. Artinya ketika kita membeli bond pada tahun ini, jangan sampai kita membelinya terlalu mahal, kita membelinya overprice. Kenapa? Karena ya kita nggak akan untung kalau kita membelinya overprice. Misalnya ini ada suatu perusahaan gitu ya pada Januari 2017 dia issues bond atau dia menerbitkan bond dengan harga 100.000 euro, bunganya 9% interestnya, jatuh temponya dalam waktu 5 tahun, dengan interest payable annually at year end. Artinya pembayaran itu ada dua ya, annually sama semi-annually. Kalau annually sekali dalam setahun, biasanya di akhir tahun. Kalau semi-annually berarti 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya dipakainya semesteran sih. Nah, maka di tahun pertama, di tahun ke-0, kita mengeluarkan uang berapa? 100.000 ya kan? Loh, nggak keluar tintanya. Kita mengeluarkan uang 100.000 ini katakan di sini. Di tahun ke-0 nih. Di tahun pertama kita akan menerima interestnya, ya kan? Di tahun kedua kita akan menerima interestnya, di tahun ketiga kita menerima interestnya, terus sampai tahun kelima kita akan menerima interestnya ditambah oleh prinsipalnya. Caranya kita tahu apakah bond ini layak kita beli dengan harga 100.000 adalah kita present value-kan. Semua cash flow di tahun-tahun ke depan kita present value-kan di tahun sekarang atau di tahun ke-0. 9.000 di tahun 1 sampai 5 kita present value-kan, 100.000 di tahun kelima kita present value-kan juga. Cara present value-nya gimana? Di sini kita pelajari. Ini ada present value dari 100.000 yang diterima 5 tahun ke depan. Nilainya adalah 64.000. Sedangkan present value 9.000 yang diterima annually, yang diterima rutin terus-terusan selama 5 tahun, nilainya adalah 35.000. Jadi market price-nya 100.000. Berarti kalau misalnya kita beli 100.000 ya layak-layak aja. Kalau kita belinya 98, oh ya untung lah kita. Tapi kalau kita belinya 102.000 ya jangan. Kenapa? Karena kita rugi ya. Oke. Bang. Ya. Kenapa itu bisa dapat 64.900 di bawahnya 35.000 itu penghitungannya gimana? Nah, abis ini kita pelajari ya. Ini menggunakan present value. Rumus present value udah tahu? Belum. Oke, abis ini kan kita... aku tanya itu apa? Oh, oke. Sabar. Habis ini kita pelajari. Santai. Emosi nih. Ya boleh lah, kan baru puasa. Sabar, Bang. Oke, kita pindah ke whiteboard ya. Ini gimana caranya biar begini. Oke. Nah, seperti yang tadi aku bilang ada 4 ya kan, ada 4 value yang harus bisa kalian bedakan. Yang pertama adalah ini yang masih basic dulu. Basic yang pertama adalah basic future value. Future value ini maksudnya ketika kita punya uang sekarang, ya kan, dalam berapa tahun ke depan dengan perkiraan ada asumsi interest dan sebagainya,
ada asumsi return dan sebagainya sekian persen, maka nilainya akan menjadi berapa, kan seperti itu. Rumusnya kita bisa menggunakan future value sama dengan present value atau nilai uang kita sekarang dikalikan 1 plus I interestnya dikalikan pangkat N. Interestnya biasanya dalam persen nanti kalian convert dulu ke bilangan desimal, kemudian ditambahkan 1. Jadi misalnya kalau 5% berarti 1,05. Kalau 15% berarti 1,15. Dipangkatkan N. Kemudian dikalikan dengan present value-nya. Rumusnya ini aja, jadi jangan sampai bingung. Kalian pada siap kalkulator nggak? Siap, Bang. Nanti itu ya, waktu kuisis, kalian bawa kalkulator ya, karena ada hitung-hitungannya sih, jadi kayak biar nggak ngawur aja. Berikutnya, ini kan future value kan, basic future value. Kemudian untuk menghitung present value berarti caranya gimana? Future value Dibagi. dibagi. Caranya ya gampang ya, ini tinggal ditukar-tukar aja kan. Maka kita akan dapat present value sama dengan future value dikalikan 1 per 1 plus interest pangkat N ini ya. Ini biar enak aja sih dilihatnya, biar istilahnya biar dia tetap linear gitu. Rumusnya cukup 2 ini aja yang akan kita pakai untuk belajar bond gitu ya. Kemudian nggak cukup 2, kita tambah 1 lagi. Beberapa lagi kayaknya. Kita tambah beberapa lagi. Ini yang basic kan. Kemudian yang berikutnya adalah yang annuity. Annuity itu apa maksudnya? Artinya kita melakukan hal itu terus-terusan. Kalau aku kasih contoh future value, di sini kita ada 100.000. Nah, selama 10 tahun ini dia jadi berapa nilainya? Dengan bunga katakan 9%. Nah, di tahun ke-10 ini berapa? Sedangkan kalau present value, kita ada 100.000 di tahun ke-10. Kalau kita tarik ke tahun sekarang, ini nilainya berapa? Bisa bedain ya? Antara... Oke. Kalau future value, kita punya 100.000-nya di tahun ke-0 nih, di tahun sekarang. Di tahun ke-10 nilainya berapa? Nah, inilah yang disebut dengan future value, nilai di masa depan. Sedangkan jika kita ngomongin present value, kita punya 100.000-nya ini di tahun ke-10. Di tahun sekarang ini nilainya berapa? Kita ngomongin present value gitu ya. Sedangkan untuk annuity ini misalnya untuk future value gitu ya. Katakan kita menabung selama 5 tahun. Tahun 0, ini tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Nah, di sini kita rutin ngasih 3.000 katakan. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 kayak gitu terus. Jadi rutin, namanya juga annuity kan. Dia rutin. Kalau present value berarti dari tahun kelima, dari tahun kelima ini semuanya kita bawa ke sana ya. Jangan jika present value yang annuity, maka misalnya di sini tahun kelima kita dapat berapa nih? Ya, 5.000 ini ya. Di tahun keempat dapat 5.000. Tahun ketiga dapat 5.000. Tahun kedua dan seterusnya dapat 5.000. Nah, 5.000 yang ini kita semuanya bawa ke nilai sekarang. Ke tahun ke-0, kita present value in.
kira-kira untuk menjawab pertanyaanku yang di grup tadi, mana yang digunakan untuk menghitung bond? Yang kita gunakan yang mana? Yang mana aja kira-kira untuk menghitung bond? Tahun ini. Present value. Ya, present value yang apa? Basic atau annuity? Annuity. Basic. Annuity, basic. Pendapat lain? Ya, bener keduanya benar. Untuk yang present value yang basic ini kita gunakan untuk menilai prinsipalnya, ya kan? Prinsipal di akhir. Sedangkan untuk yang annuity ini kita hitung, ya benar, untuk menghitung interestnya. Karena interest itu sifatnya annuity kan, terus-terusan. Sedangkan untuk prinsipalnya hanya dibayarkan sekali di maturity-nya. Oke, untuk rumusnya gimana? Rumusnya agak rumit. Jadi rumusnya ini sebenarnya misalnya yang ini ya. Present value tahun pertama ditambah present value tahun kedua tambah present value tahun ketiga, present value tahun keempat dan seterusnya. Tapi kita sederhanakan aja untuk yang future value. Oh, ini. Nah, untuk yang present value, untuk yang future value, kalahkan sampean. Ini PMT. PMT ini payment annuity-nya, annuity payment-nya. Satu plus I pangkat N min 1 per I. Ini untuk yang future value. Sedangkan untuk yang present value, bentar. Nah. Ini agak panjang soalnya. Nah, kayak gini ya. Rumusnya ini 1 plus I pangkat N. Jadi, jangan bingung pokoknya. Untuk menghitung bond, aku bilang sekali lagi untuk menghitung bond, yang kita gunakan kebanyakan adalah yang Present. ini ya. Yang present value. Cuman hari ini kita akan belajar di semua supaya kita tahu konsepnya seperti apa, bedanya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita move on ke quizzes. Itu PMT apa? PMT ini payment annuity-nya, artinya pembayaran rutin yang dilakukan atau yang kita terima. Ini kalau misalnya kasus di future value yang ini, maka 3.000 yang kita bayar, yang rutin kita tabung setiap tahun, itu PMT-nya. Sedangkan kalau present value pada bond, katakan interest ini menjadi PMT-nya, karena kita rutin menerimanya selama katakan selama 5 tahun, dalam jangka waktu tiap tahun kita menerima terus. Jadi istilahnya PMT itu payment annuity-nya. Oke. Nggak boleh lihat tabel aja ya? Mau lihat tabel boleh. Jadi kenapa aku kasih rumus ini dulu, karena rumus ini penting. Rumus ini asal-usul tabelnya sebenarnya. Jadi kalau tabel itu kan gini ya, dia atas ini kan persentase ya kan. Sedangkan di samping ini periodenya ya kan. Ya enggak? Misalnya di sini kita dapat 5% dalam jangka waktu 10 tahun nih. Ini kita dapat angka, ya kan? Kita dapat sebuah angka. Angka ini dia munculnya dari mana? Munculnya dari sini nih. Ini yang disebut dengan faktor, ya kan? Future value. Itu turunan rumusnya nggak ada, Bang? Turunan rumusnya.
ini udah Iya. turunan ini. Udah paling simpel gitu. Udah paling simpelnya. Kalau misalnya mau yang rumit ya ini aja dijabarin satu-satu nih. Kan ini 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, di present value in satu-satu, ntar ditambahin. Oh. Terus yang ini 5.000 nih katakan. Tahun kelima kita present value in. Tahun keempat kita present value in. Tahun ketiga kita present value in. Tahun kedua kita present value in. Semua. Nah, terus kita tambahin jadi satu. Nah, karena itu terlalu panjang, ya kan, makanya kita singkat aja pakai rumus yang ini, present value yang annuity. Ya, benar. Gitu. Kalau kalian mau pakai tabel langsung, boleh. Cuman jangan sampai miss konsep ini ya, karena konsep inilah yang bakal kita pakai. Kita cari tahu nih, angka di tabel ini asalnya dari mana, gitu loh. Jadi, kok tiba-tiba ada angka 1,00001 gitu, atau 0,00485, kan angkanya jelek banget kan itu kan. Nah, itu dapat angka itu dari mana? Dia dapatnya dari ini, dari katakan 1 plus I pangkat N. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bang. Oke. Nanti yang kedua jangan lupa ya, namanya diganti nama yang itu ya, yang agak-agak ambiar. Nggak bisa, nggak pandai. Nggak bisa ya? Ya udah deh, kalau nggak bisa nggak apa. Tapi yang masih bisa silahkan diganti dengan nama yang agak ambiar. Oke. Kalau gitu aku akhiri dulu, aku share link quizisnya di itu ya, di grup lain ya. Aku share. Nanti tenang aja kalau misalnya merasa kesulitan mengerjakan atau apa, ya apa, pokoknya jangan putus asa. Pokoknya kalau lihat soal kayak gitu, kalian teliti dulu, bener-bener kalian teliti dulu, kalian bener-bener cek, kalian pastiin. Jadi ya maksudnya apa? Terus dia jane ki dia pinginnya apa sih? Dia pinginnya apa sih? Baru kalian tentuin dia pakai rumus yang apa. Ya udah ya, aku akhiri dulu ya. Nanti kita join lagi, kita ketemu lagi setelah quizzes. Bye bye.